Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, setelah sempat dibuka, Selat Hormuz kembali ditutup oleh pemerintah Iran. Menurut pemerintah Iran, serangan ilegal penjajah Israel ke Lebanon mencederai kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan juga Iran. Selain itu, Iran juga menyebut keberadaan pasukan Amerika Serikat di kawasan tersebut melanggar kesepakatan damai. Penutupan kembali jalur strategis perdagangan minyak dunia ini diumumkan oleh Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. IRGC menyatakan bahwa perjanjian damai termasuk penarikan pasukan teroris Israel dari Lebanon, kemudian pencabutan penuh blokade Angkatan Laut Amerika Serikat, dan penarikan pasukan imperialis dari Teluk Persia. Amerika Serikat mencabut blokade angkatan lautnya di Selat Hormuz. Pembukaan kembali jalur pelayaran strategis tersebut menjadi kunci mencegah krisis energi global. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mencabut blokade angkatan laut mereka di Selat Hormuz. Pengiriman minyak melalui Selat Hormuz secara bertahap kembali normal. Trump memperingatkan cadangan minyak dunia berpotensi habis dalam waktu 4 pekan bila Selat Hormuz tetap ditutup. Penutupan Selat Hormuz dapat memicu kekacauan di pasar energi dunia. Menurut Trump, pembukaan kembali jalur pelayaran strategis tersebut menjadi kunci mencegah krisis energi global. Our country's doing so well. Those ships are flowing out of the Hormuz Strait like nobody's ever seen before, actually. There were a lot of them, about 700 of them, and they're pouring out. The oil is all over the place. You're going to see oil drop so low. I hope the companies are happy about it. But we have a lot of victories. We had a great victory in Venezuela, where we're now doing really well with the government. The big companies are all in there, the oil companies. They're building rigs, and we've paid for that war many, many times over. We're running it, and again, we have a fantastic relationship with the people of Venezuela. Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran energi terpenting di dunia. Sebelum konflik Amerika Serikat dan Iran pecah, 20% konsumsi minyak global diangkut melalui Selat Hormuz. Penutupan Selat Hormuz selama 3 bulan lebih telah mendorong lonjakan harga minyak dunia yang kemudian berdampak pada kenaikan harga bahan bakar di berbagai negara. Setelah sempat dikabarkan ditunda, kini delegasi Amerika Serikat Steve Witkoff dikabarkan telah berangkat menuju Swiss. Selain Witkoff, utusan Presiden Trump, Jared Kushner juga dikabarkan sudah berada di Swiss, tempat perundingan damai Amerika Serikat dengan Iran. Perwakilan Amerika Serikat Steve Witkoff dilaporkan tengah dalam perjalanan menuju Swiss, tempat perundingan Amerika Serikat dengan Iran. Utusan Presiden AS Donald Trump, Jared Kushner, juga dilaporkan sudah berada di Swiss. Keberangkatan delegasi Amerika Serikat tersebut usai Israel dan pejuang Hizbullah dikabarkan telah menyetujui gencatan senjata. Sebelumnya, tim negosiasi AS dan Iran menunda bertemu pada Jumat di Swiss untuk penandatanganan MOU atau Nota Kesepahaman Kesepakatan Damai. Penundaan tersebut terjadi lantaran Iran merasa keberatan Israel masih terus menyerang Lebanon. Sebelumnya, MOU sementara sudah ditandatangani AS dan Iran pada hari Rabu. Dalam MOU terdapat 14 poin kesepakatan, beberapa di antaranya terkait perjanjian mengakhiri perang termasuk di Lebanon, hingga pencabutan blokade dan sanksi terhadap Iran. Pemirsa, warga Iran masih pesimis dengan nota kesepakatan damai yang telah dicapai pemerintah mereka dengan Amerika Serikat. Bahkan warga Iran tidak yakin Washington berkomitmen atas kesepakatan damai tersebut. Kesepakatan damai Iran dan Amerika Serikat nyatanya masih disambut pesimis banyak warga Iran. Warga Iran merasa kesepakatan damai itu rapuh dan Amerika tidak bisa dipercaya untuk menepati perjanjian tersebut. Apalagi pertemuan Amerika dengan Iran yang rencananya digelar di Swiss batal, sementara Israel dan Hizbullah masih saling serang. Successful MOU, then America should and must resist Israel on his attacks on
Lebanon, and it should be restrained for this. Then the MOU will be successful. And in my opinion, the current scenario, as we see, if the war continues again, then it will be disaster for the whole world, not for the only Iran, not for the USA, but the whole world. So if we want to avoid the World War III, then Israel must stop. Nota kesepahaman damai ditandatangani pada hari Rabu, memberi waktu 60 hari untuk negosiasi dan serukan penghentian operasi militer di seluruh wilayah yang terlibat konflik termasuk di Lebanon. Namun kekerasan masih saja terjadi pada Jumat kemarin. Otoritas Lebanon melaporkan meningkatnya korban jiwa akibat serangan Israel, sementara Hizbullah melancarkan serangan balik. Pemirsa, meskipun Amerika Serikat telah sepakat berdamai dengan Iran, namun serangan penjajah Israel terus berlanjut di seluruh Lebanon Selatan. Pertahanan sipil Lebanon mengatakan bahwa serangan pesawat jet Zionis Israel di wilayah Nabatiyeh menewaskan 16 orang dan melukai sedikitnya belasan orang. Sementara itu total korban jiwa serangan Zionis di seluruh Lebanon pada hari Sabtu mencapai 32 orang. Serangan tersebut terjadi setelah penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Amerika Serikat dan Iran. Perjanjian damai ini menyerukan penghentian operasi militer di semua lini termasuk Lebanon. Namun teroris Israel mengatakan bahwa operasi mereka di Lebanon Selatan akan terus berlanjut. Menteri Pertahanan Zionis Israel, Katz, juga menyatakan bahwa pasukan Israel tidak akan mundur dari wilayah tersebut di Lebanon. Bahkan sejak Maret, serangan penjajah Israel di Lebanon telah menewaskan sedikitnya 4.000 orang warga sipil. Angkatan Udara Zionis Israel melakukan penghancuran dan juga membunuh pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan. Zionis Israel menyerang setidaknya ada 100 target pejuang Hizbullah di berbagai wilayah Lebanon Selatan, bahkan termasuk Beka dan Nabatiyeh. Selain itu, pada serangan udara ini, penjajah Israel mengklaim telah membunuh puluhan pejuang Hizbullah. Militer teroris Israel akan terus melakukan serangan jika pejuang Hizbullah terus melakukan serangan. Meski resmi gencatan senjata antara Hizbullah dan Israel, militer Zionis Israel masih membombardir Nabatiyeh, Lebanon Selatan. Bahkan serangan ini merupakan serangan balasan usai 4 tentara Israel tewas diserang Hizbullah. Meski resmi gencatan senjata antara Hizbullah dan Israel, militer Zionis Israel masih bombardir Nabatiyeh, Lebanon Selatan. Kepulan asap tebal membumbung tinggi di atas Lebanon Selatan setelah serangan udara Israel yang intensif menghantam beberapa wilayah di distrik Nabatiyeh. Media Lebanon melaporkan bahwa 13 serangan telah menghantam daerah tersebut. IDF mengatakan pihaknya kembali menyerang Lebanon secara intensif dengan menargetkan Hizbullah di Lebanon Selatan menyusul kematian 4 tentara Israel dalam pertempuran di sana. Dampak serangan udara Israel membuat sejumlah permukiman di Nabatiyeh hancur tak tersisa. Sebelumnya pada serangan udara Israel kemarin, 18 orang tewas termasuk wanita dan anak-anak menjadi korban kebiadaban Zionis Israel. Pemirsa, warga kota Tire, Lebanon membersihkan puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan Israel. Akibat perang, puluhan bangunan rusak, sementara lebih dari 3.000 orang tewas. Petugas dan warga membersihkan puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan Israel di kota Tyre, Lebanon Selatan. Para pemilik toko juga berupaya memperbaiki tempat usaha mereka yang rusak. Akibat perang, banyak warga menanggung kerugian ekonomi hingga kehilangan orang-orang tersayang. Mereka berharap serangan Israel di negaranya dapat segera berakhir. العفش اللي جوا كله بنضرب كانت الخير بلديه مش مقصره بالمره من اول نهار بلشت شغل بالبلد وعم تنظف البلد اول باول. Menurut data otoritas setempat, lebih dari 68.000 rumah di Lebanon hancur akibat gempuran Israel sejak 2 Maret 2026 lalu. Sementara korban tewas mencapai 3.756 orang.
Sebelum kesepakatan damai Hizbullah dan Israel, rudal Hizbullah terus menggempur pasukan Zionis Israel di kota Al-Qantara di Lebanon Selatan. Pejuang Hizbullah meluncurkan 2 rudal khusus untuk menyerang pasukan Zionis Israel di Lebanon Selatan. Rudal-rudal pejuang Hizbullah menargetkan tentara Zionis Israel. Israel pun terus melakukan gempuran terhadap Lebanon hingga menyebabkan 4.000 orang tewas di tengah perjanjian damai Iran dan Amerika Serikat. Usai melancarkan serangan ke Lebanon Selatan, Israel dihantam drone peledak Hizbullah. Drone peledak pejuang Hizbullah berhasil menembus langit Israel. Drone Hizbullah tersebut meledak di dekat pemukiman pendudukan Israel. Ledakan besar membuat sejumlah warga Israel ketakutan dan juga panik. Selain itu, pejuang Hizbullah juga melancarkan serangan drone ke tank Israel di Lebanon Selatan. Serangan tersebut membuat tank Merkava milik Israel hancur. Serangan ini pun membuat pasukan militer Zionis Israel kewalahan untuk menghadapi serangan drone dari Hizbullah. Sebelumnya, drone pejuang Hizbullah juga melakukan serangan ke tentara Zionis Israel tanpa henti di Lebanon Selatan. Bahkan serangan drone Hizbullah menargetkan kendaraan rantis militer Zionis Israel. Kendaraan rantis militer Zionis Israel hancur usai diserang drone Hizbullah. Militer Zionis Israel kewalahan untuk menghadapi serangan yang terus dilakukan oleh pejuang Hizbullah. Pemirsa, serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen dekat persimpangan Al-Tayaran di Gaza, Palestina. Akibat serangan, setidaknya ada 5 orang tewas termasuk 2 orang anak. Pasukan militer Israel kembali meluncurkan serangan udara ke kota Gaza, Palestina pada hari Sabtu. Serangan ini menghancurkan sebuah apartemen dekat persimpangan Al-Tayaran, Gaza. Akibatnya 5 warga Palestina tewas. 4 korban berasal dari satu keluarga termasuk 2 orang anak. Kini seluruh korban tengah dalam proses evakuasi yang dilakukan oleh tim medis Gaza. Pemirsa, keributan pecah di tengah pertemuan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari Jumat. Dubes Israel untuk PBB, Danny Danon, terlibat adu mulut dengan salah satu pejabat PBB lantaran tidak terima pasukan Israel dilaporkan melakukan kekerasan seksual. It should not be personal. I have a point of order. Shame on you. I have a point of order. I will not walk out. We have verified evidence. This is a point of order. Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, terlibat adu mulut dengan Vanessa Frazier, perwakilan khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk anak-anak dan konflik bersenjata. Konflik bermula saat Danon menyampaikan pidato, menyampaikan rasa tidak terima dan merasa dituduh bahwa pasukan Israel melakukan kekerasan seksual. Kemudian Danon meminta Pramila Patten, perwakilan khusus PBB untuk kekerasan seksual dalam konflik, untuk mengundurkan diri. First they accused Israel of starvation, then genocide, now rape. Rape. Every few months a new blood libel is dressed up as a UN report. Ms. Pamela Patten, you are a collaborator in this disgrace. You could have said no. You could have resigned. You failed to do it then, but you should resign now. Pidato tersebut langsung disela oleh Vanessa Frazier yang menimbulkan keributan dengan Danon. I'm sorry, but I have to make a point of order. Because this is what the chair should be doing. I make a point of order. They should not be personal. It should not be personal. I have a point of order. I have a point of order. Keributan tersebut terjadi pada Jumat setelah laporan PBB tentang kekerasan seksual terkait konflik menambahkan pasukan Israel ke dalam daftar pemantauan PBB atas tuduhan yang melibatkan tahanan Palestina.
Meski Israel menolak, namun pejabat PBB mengatakan bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada informasi terverifikasi yang dikumpulkan melalui mekanisme pelaporan PBB yang telah ditetapkan.